Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu selalu semangat ya menerima pembelajaran pagi ini. Ya anak ibu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dah, anak ibu, materi kita pagi ini adalah tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada pembelajaran 3 di kelas 3. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, anak ibu dapat mengetahui arti pemanasan global. Yang kedua, anak ibu dapat menghitung dalam satuan waktu. Yang ketiga, anak ibu dapat mengetahui cara melipat pakaian. Dah, sekarang coba anak ibu simak ya. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa ya yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di bawah ini anak ibu. Mari kita simak ya anak ibu. Dah, pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Dah, contohnya seperti kutub yang sudah mulai mencair. Ya, bisa seperti yang ibu lihat, kutub yang sudah mulai mencair. Dah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Dah, contohnya pabrik yang mengeluarkan asap seperti yang terjadi di Darung. Anak ibu pernah lihat kan? Dan juga dapat mencemari air laut ya anak ibu, seperti gambar di sini. Dah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan yang mengalami bencana kelaparan. Contohnya pada tumbuhan misalnya seperti hutan yang telah gundul. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Seperti yang ibu lihat gambar berikut. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Dah, kita dapat juga mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil atau motor. Lakukan ya gaya hidup sehat. Kita gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba anak ibu perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam ya waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo kita berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari ya anak ibu kita bermain bingo. Bermainlah secara berkelompok. Yang pertama, setiap kelompok terdiri atas 2 orang. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Anak ibu letakkan ya di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat giliran secara bergantian untuk mengambil kartu. Yang kelima, siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Contohnya, 1 jam 15 menit sama dengan berapa menit? Ya, ayo, siapa yang ingat 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya, 60 menit tambah 15 menit, berapa hasilnya? 75 menit. Yang keenam, siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran.
pada bagan lakukan secara bergantian. Ketujuh, siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis seperti yang 3 tersebut segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, marilah kita mengamati anak ibu. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama ya Udin menyalakan lampu kamar? Tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Nah, setelah itu kita tambahkan menitnya. 30 menit tambah 45 menit jadinya 75 menit. Jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit, maka 5 jam ditambah 1 jam sama dengan ditambah 15 menit, hasilnya adalah 6 jam ditambah 15 menit. Dah, yang kedua, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa ya perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Kita kurangkan jam, kemudian kita kurangkan menit, sama seperti penjumlahan tadi. 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Kita kurangkan jamnya terlebih dahulu ya Nah Ibu. 1 jam dikurang 1 jam sama dengan 0 jam. Jadi kita kurangkan menit, 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Contoh soal, hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Hasilnya seperti berikut. Langkah pertama, hasilnya 7 jam 105 menit. Langkah kedua, selesaikan cara pengurangannya. 7 jam 105 menit dikurang 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Dah, kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukupkah air di muka bumi seperti setiap harinya? Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah anak ibu membantu ibu menyemur pakaian? Pasti pernah ya. Atau membantu melipat setelah kering? Pasti pernah. Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain sedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan dapat melipat dengan rapi. Beri tanda centang ya anak ibu jika sudah rapat. Dah, tugas matematik kita hari ini yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Anak ibu berlatih menjawabnya seperti yang telah ibu ajarkan tadi ya anak ibu. Ini contohnya sudah ada. Yang kedua, tugas kedua nomor 6 sampai 11. Anak ibu bisa mengerjakannya seperti yang telah ibu jelaskan tadi. Dah, tugas SBDP kita mengamati kemampuan melipat. Anak ibu sebutkan jenis pakaian atau perlengkapan bahan kain. Setelah itu anak ibu centang mana sudah dapat melipat atau belum. Dah, sekarang tugas bahasa Indonesia kita ada 3. Yang pertama, anak ibu membaca tentang pemanasan global dan jawab isinya kata arti katanya. Contohnya seperti kata global warming, arti katanya pemanasan global. Yang kedua, buatlah kalimat dari kata tersebut, dari kata global warming tadi. Yang tugas kedua, pemanasan global dibiarkan, jawablah pertanyaan 3 buah tadi. Dah, yang ketiga, tuliskan laporan di bawah ini ya anak ibu. Pemanasan global adalah tulis dengan kesimpulan kamu masing-masing. Dah, cukup di sini dulu ya nak materi kita pada pembelajaran 3 ini. Ibu ucapkan terima kasih setelah mengikuti ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.